Oke teman-teman sekalian, hari ini saya mau membahas sedikit tentang menulis. Karena ada permintaan dari beberapa teman, kalau bisa ngomong juga tentang dunia tulis menulis. Karena sekarang ini kebutuhan untuk dunia tulis menulis sangat tinggi, baik itu di dunia akademis, di dunia jurnalistik, mereka yang bergerak sebagai wartawan, juga misalnya di perusahaan-perusahaan, ya, orang butuh sekali itu. Juga banyak sekali freelance, mereka yang freelance itu freelance di bagian tulis menulis. Nah, mereka membutuhkan informasi-informasi seperti itu juga. Lalu saya berpikir bagaimana caranya supaya satu informasi itu juga berguna bagi banyak orang. Ya. Apalagi sekarang misalnya orang tua juga dilibatkan untuk membimbing anaknya dari rumah. Ya, banyak sekali orang tua yang kesulitan tentang hal ini, apalagi ketika mendapat tugas terkait dengan dunia tulis menulis. Nah, hari ini saya ingin memberikan perhatian khusus pada tips pertama bagi teman-teman yang ingin menulis deskriptif. Ya, menulis deskriptif artinya kita menceritakan tentang sesuatu. Berbeda kalau kita menulis yang argumentatif. Argumentatif itu kita mesti mempertanggungjawabkan argumen kita terus. Nanti itu topik yang lain. Tapi hari ini kita fokus dulu yang naratif bercerita. Oke, saya memberi judul ini menggunakan 6 indera, ya. 6 indera. Kenapa saya memilih judul ini? Karena selama ini misalnya saya waktu mendampingi beberapa mahasiswa saya juga, ini sudah tahun ketiga, yang belajar khusus tentang creative writing dan storytelling, mereka menemukan kesulitan yang sama dan saya menemukan persoalan yang sama pada mereka. Ini sebagian besar mahasiswa saya itu menggunakan indera penglihatan. Indera penglihatan dalam menceritakan sesuatu. Dan itu sangat dominan. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh tentang itu. Nah, satu hal lagi teman-teman. Sebelum kita ngomong lebih jauh tentang tips menulis, entah itu menulis naratif, entah itu argumentatif, kita mesti memiliki stok amunisi. Ya. Stok amunisi untuk bisa menulis dengan baik. Yakni yang pertama sekali itu mesti membaca. Jadi mesti siapkan waktu untuk membaca, supaya kita memiliki cadangan-cadangan informasi, pengetahuan, juga diksi-diksi yang menarik yang bisa kita pakai. Jadi harus membaca, ya, membaca. Lalu yang kedua, memang mau tidak mau harus menulis. Jadi ini satu paket. Dengan misalnya yang orang akan berbicara, dia akan menggunakan kemampuan untuk menceritakan sesuatu secara lisan kepada orang lain. Ini biasanya tokoh-tokoh agama yang pakai itu untuk menjelaskan sesuatu pada umatnya. Kita bisa tahu dengan tepat, dengan cepat juga siapa orang yang jarang membaca, ya, dan jarang menulis. Dan itu biasanya orang-orang seperti itu kita tidak tahu inti pembicaraannya apa, fokusnya apa. Dia bisa ngomong begitu banyak hal, tapi kita tidak tahu sebetulnya dia ngomong apa ya. Nah, ini sebetulnya rahasia dibalik kemampuan orang untuk menulis dengan baik, kemampuan orang untuk berbicara dengan baik. Sekarang kita fokus terkait dengan tips menulis. Nah, saya berikan latihan, teman-teman. Latihan kepada mahasiswa saya untuk mengetahui mereka lebih dominan menggunakan apa. Latihannya adalah, jadi saya meminta mahasiswa saya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kepada saya di mana lokasi rumah mereka. Kira-kira hampir 99,9% mahasiswa mereka mengandalkan indera penglihatan dalam pengertian begini. Sebagai contoh, kalau dia menceritakan rumahnya, sebutnya rumahnya di Jalan Ahmad Yani, ya, dibilang rumah saya itu di Jalan Ahmad Yani. Jadi ada pelang Jalan Ahmad Yani, kemudian kita lurus saja masuk ke sana, kemudian ada tikungan belok kiri, oke. Lalu di situ ada beberapa pohon pinus, misalnya gitu. Kemudian lurus lagi dan di situ ada perumahan. Ya. Di kompleks perumahan itu kira-kira 4 rumah dari pintu gerbang itu rumah saya. Nah, rumah saya itu berwarna dengan cat warna biru. Ada 4 tiang di depan rumah itu. Nah, teman-teman, seluruh cerita ini lebih banyak menggunakan indera penglihatan dalam bercerita. Lihat pelang jalan kita pakai indera penglihatan. Tikungan semuanya pakai indera penglihatan. Warna rumahnya, ya.
atau misalnya dijelaskan lagi di depan rumahnya ada taman atau ada tiang. Ini kan semuanya menggunakan indera penglihatan. Jadi menurut saya ini miskin sekali dalam bercerita. Saya memberikan informasi atau input tentang sesuatu atau menggambarkan sesuatu yang membuat orang lain juga akhirnya lelah. Ya. Dia lelah karena dia hanya mengandalkan matanya saja. Padahal kita bisa memakai indera lain. Sebagai contoh misalnya, kalau rumahnya itu ya, persis dekat rel kereta api sebagai contoh, maka dia bisa mengisahkan bahwa pada jam tertentu pasti kereta akan lewat dan akan ada suara bising di situ. Atau itu menggunakan indera pendengaran ya. Atau misalnya di tempatnya itu biasanya ada penjual nasi goreng ya di situ. Maka dia bisa katakan bahwa jam 8 malam akan tercium aroma nasi goreng dan akan terdengar bunyi suara dari penjual nasi goreng itu di situ. Jadi kalau orang menggunakan juga indera lain selain indera penglihatan, ceritanya menjadi lebih kaya dan orang akan betah dengan kisah kita itu. Nah ini hal yang sangat sederhana, tapi bagi saya ini kita perlu latihan terus menerus untuk hal itu. Jadi orang membaca itu seolah-olah dia juga mendengar. Orang membaca di saat yang sama seolah-olah dia juga mencium aroma itu. Waktu orang membaca kisah kita, dia seolah-olah juga merasa kedinginan, menggigil karena kita menceritakan suhu udara di tempat itu kira-kira minus 20 derajat Celcius misalnya. Ini kan orang yang baca juga merasa juga kok itu merasa dingin gitu ya, merasa menggigil di situ. Jadi kita memasukkan unsur-unsur itu. Ya, kenapa orang jarang sekali membuat latihan-latihan untuk memasukkan indera-indera lain selain indera penglihatan? Emang karena kita tidak latih untuk itu. Jadi saya berharap teman-teman yang mendengar informasi ini boleh mulai latihan dengan hal itu. Mulailah bercerita dengan hal-hal yang kecil yang sederhana. Jadi mulai membuat deskripsi. Saya kira itu langkah-langkah kecil. Nah, latihan kedua yang saya berikan selain mendeskripsikan tentang lokasi rumah atau lokasi tempat kerja misalnya, itu pilihlah salah satu objek yang ada di rumah Anda atau di tempat kerja Anda dan buatlah deskripsi tentang itu. Ya, berceritalah tentang objek itu, satu objek saja. Nah, dari situ kita akan lihat indera-indera mana saja yang Anda pakai dalam bercerita. Itu tips untuk hari ini. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar YouTube ini, dan saya akan menjadikan itu bahan untuk kita membahas lebih jauh terkait dengan dunia tulis-menulis. Terima kasih.